Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi seluruh warga jemaat, dan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Penekanan Warta Jemaat Rantepao Minggu 24 Mei 2026. Poin pertama, ibadah lansia. Ibadah rutin lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 pukul 9.00 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Poin kedua, berita PWGT Jemaat Rantepao. Penataan bunga dalam ruangan Gedung Gereja dan Gedung Bunga Lalan sepanjang bulan Juni 2026 adalah PWGT kelompok pelayanan 6. Poin ketiga, pundi khusus, pundi 4. Pundi khusus, pundi 4 ini pada hari Minggu 7 Juni 2026 diperuntukkan kepada tim Jambore Keluarga Jemaat Rantepao dan panitia Jambore Sekolah Minggu Gereja Toraja Klasis Rantepao. Atas dukungan dan partisipasi warga Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Poin keempat, Komisi 2 Liturgi dan Musik. Komisi 2 melaksanakan pelatihan kantoria dan pengiring untuk menunjang pelayanan dan pengetahuan tentang musik gerejawi yang akan dibawakan oleh Bapak Yafet Palebangan dan dilaksanakan pada hari Jumat 5 Juni 2026 pukul 16.30 WITA di Gedung Bunga Lalan. Poin kelima, pelayanan pemberkatan perkawinan. Pelayanan pemberkatan perkawinan kepada Saudari Shirley Putri Yolanda SPD Kom MPD, anak dari Bapak Dr. Andes Yohanes Doa Langit dan Ibu Marleni SPD. Dengan Saudara Arnold Soisa SPD, anak dari Bapak Daniel Moses Soisa dan Ibu Elis Patibong almarhumah. Dilaksanakan pada hari Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 WITA di Gereja Toraja Jemaat Rantepao Klasis Rantepao, dan pada pukul 12 WITA di Toraja Prince Hotel, Jalan Poros Rantepao Palopo, kilometer 2 Talung Lipu, Toraja Utara. Mohon dukungan dan doa warga Jemaat Rantepao. Poin yang terakhir, keenam, daftar inden buku sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao yang sudah transfer dan setor ke Bendahara Tim Sejarah sampai tanggal 30 Mei 2026 dari kelompok pelayanan 1 sampai dengan kelompok pelayanan 7. Silahkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari lihat dalam Warta Jemaat Rantepao. Jika masih ada warga jemaat yang ingin memiliki buku sejarah Gereja Rantepao Toraja Utara Jemaat Rantepao, silahkan mendaftar dan mentransfer ke nomor rekening BNI atas nama tim penyusun sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao atau Bendahara Tim Sejarah Ibu Helba Rundu Padang
Dan tambahan warta jemaat Rantepao yaitu berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Hermin Ipik, orang tua dari Bapak Willem Runga, dan Bapak Parmenas, anggota jemaat Rantepao kelompok pelayanan 3 pada hari Sabtu 30 Mei 2026 di rumah kediaman Bongga Karadeng. Segenap majelis gereja dan warga jemaat Rantepao menyatakan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhumah Hermin Ipik. Kiranya Tuhan tetap menguatkan dan menghibur segenap keluarga. Demikian penekanan warta jemaat, dan informasi lebih lengkapnya silahkan Bapak Ibu Saudara-saudari baca dalam warta jemaat. Terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Jemaat Tuhan, Shalom. Syukur bagi Allah atas kisah, kasih, dan kuasa-Nya bagi semua orang, dan dalam kalender liturgi ekumene, Minggu Trinitas diperingati 1 minggu setelah Pentakosta. Namun Gereja Toraja memberi kesempatan lebih panjang, yakni 4 minggu berturut-turut untuk memaknai perayaan keturunan Roh Kudus atau Minggu Pentakosta, sehingga minggu pertama setelah Pentakosta dalam kalender liturgi Gereja Toraja dilaksanakan pada hari ini di bawah sorotan tema Allah menghendaki harmoni. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Allah Tritunggal menyertai kamu.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Allah senantiasa menghendaki kita untuk hidup harmonis menurut kasih-Nya. Namun kadang kita tidak mampu menerima perbedaan yang ada di sekitar kita, sehingga kita hidup dalam kebencian dan perselisihan. Karena itu, saudara-saudara, mari dengan penuh kerendahan hati kita masuk ke dalam saat teduh sejenak, kita mengakui dosa kita masing-masing. Mari kita hening sejenak. Setelah masing-masing kita mengakui dosa-dosa kita dalam hati kita kepada Tuhan, mari datang di hadapan Tuhan, mengakui kesalahan dan dosa kita. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali untuk kita sekalian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia menyimpan amarah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita.
Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Amin. Mulia. Untuk pemimpin Mari kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan. Ya, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dan kita berdoa. Kita berdoa. Di hari Minggu, hari yang kukuduskan ini ya Tuhan, kami dari sekumpulan umat-Mu datang mempersekutukan diri di rumah-Mu yang kudus. Kami datang untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami rindu firman-Mu diperdengarkan untuk kami sekalian. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, kuasailah kami semua, supaya firman-Mu yang hendak kami baca dan kami dengarkan sungguh-sungguh dapat kami mengerti dan kami dapat lakukan karena Tuhan yang menolong kami. Engkau menolong hamba-Mu yang Engkau pakai, sehingga dengan hikmat yang dari Tuhan akan memampukan hamba-Mu terus menyampaikan firman-Mu sesuai dan seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Kejadian pasal 2 hingga ayat yang keempat-a. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Kejadian pasal 2 hingga ayat keempat-a. Firman Tuhan. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudra semesta.
dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang pun jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, dan Ia memisahkan terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Lalu jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Allah menjadikan cakrawala dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Maka jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah air yang di bawah langit terkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Maka jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan yang menghasilkan biji, dan berbagai jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji di bumi. Maka jadilah demikian. Tanah pun mengeluarkan tunas-tunas muda, berbagai jenis tumbuhan yang menghasilkan biji, dan berbagai jenis pohon yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Hendaklah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan musim-musim, hari-hari, dan tahun-tahun. Hendaklah benda-benda itu menjadi penerang pada cakrawala untuk menerangi bumi. Maka jadilah demikian. Allah menjadikan dua benda penerang yang besar, penerang yang lebih besar untuk menguasai siang, dan penerang yang lebih kecil untuk menguasai malam. Ia juga menjadikan bintang-bintang. Allah menempatkan semua itu pada cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah berkeriapan dalam air makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak berkeriapan dalam air, serta segala jenis burung bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah memberkati semua itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air di laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah mengeluarkan berbagai jenis makhluk hidup, ternak, binatang melata, dan berbagai jenis binatang liar. Maka jadilah demikian. Allah menjadikan berbagai jenis binatang liar, berbagai jenis ternak, dan berbagai jenis binatang melata di tanah. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak
dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah dan taklukkanlah bumi. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi." Berfirmanlah Allah, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang menghasilkan biji di seluruh muka bumi, dan segala pohon yang buahnya berbiji. Semua itu menjadi makananmu. Namun kepada segala binatang liar, segala burung di udara, dan segala binatang yang melata di bumi, segala binatang yang bernyawa itu, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Maka jadilah demikian. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi serta segala isinya. Pada hari ke-7 Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya. Pada hari ke-7 itu Ia berhenti dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Inilah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakannya. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang berikutnya dari 2 Korintus 13 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13. 2 Korintus 13 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan, "Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu. Hiduplah dalam damai sejahtera, dan Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Bersalam-salamlah seorang kepada yang lain dengan ciuman kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya. Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-20. Injil Matius pasal 28 ayat 16 hingga ayat yang ke-20. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Kure sumanga puang."
Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, bahkan anak-anakku sekalian, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya, tentu bahwa pada pagi yang indah ini kita bersyukur karena Tuhan masih berkenan memberikan kesempatan bagi kita. Karena sering kita dengarkan ada suami dan istri yang sudah pisah pisah ranjang. Ada juga yang pisah rumah. Ada juga yang pisah kampung. Oh, masing-masing pulang ke kampungnya. Ada juga yang memang berjauhan tapi tidak disengaja karena pekerjaan. Jadi bisa kita bayangkan kalau ada suami istri yang sudah demikian. Hidup ini ya menjadi dingin. Atau kehidupan saudara bersaudara. Tidak bisa kita pungkiri bahwa ada orang saudara bersaudara tidak harmonis lagi. Kalau masih kecil-kecil, si pakaborok. Ya tuadina na pakaborok, na bembang apanna. Tapi setelah semuanya dewasa, setelah semuanya berkeluarga, kadangkala banyak yang selalu bentrok. Tidak harmonis. Mungkin karena harta, mungkin karena ditiup-tiup oleh ipar. Masa tu sulukmu na pasusi bangko to? Masuk mi Pak Eko. Toh? Iya. Masa itu hartanya orang tua sebenarnya banyak, tapi kenapa yang kita dapat cuma segini? Padahal dulu waktu nenek dikuburkan, diupacarakan, kerbau kita begini. Merasa membukada prestasinna. Tak na tandai kuma mau reduka di suluk na lantunu tedong tanda pak tu tedong kapua pa para lana tunu na ta apanna buara kana ya tu kosi lana tunu. Toh, la mengerti kita misuluk atau kianu ke tak dikatua panangkaran da om atau makada. Oh dulu kau ini begini ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, tidak dapat kita pungkiri bahwa di mana-mana ada banyak ketidakharmonisan, bahkan antar tetangga, antar kampung, antar bangsa. Sehingga tidak heran kalau juga di mana-mana terjadi perang. Mulai dari perang masakka, perang dingin, sampai perang panas. Perang dingin ke Malaysia si Pukada Boko. Masa itu saudara saya begitu? Masa itu tetangga saya begitu? Masa itu teman saya begitu? Apalagi kemarin Pukada Boko benena bak tumonena. Berarti ya nadento malam Pukada Boko benena bak tumonena, itu ciri-ciri orang yang sudah sementara mempersiapkan diri untuk mencari pengganti supaya dia lari dan dia gantikan. Kan dia ya male. Iya. Tapi tak siapa aku lambiran de tarantepau tu tahun Pukada Boko benena atau monena. Perang dingin. Perang panas ke si Pak Tentena mi. Mereka berdiri berhadapan-hadapan lalu kemudian terjadi pertengkaran, lalu kemudian menjadi tontonan yang gratis. Apalagi kalau kita di sekitar kota Rantepau di sini semua ada tetangganya. Bayangkan kalau ada antar saudara itu bertengkar, lalu kemudian para tetangga datang berbondong-bondong untuk menonton. Lalu kemudian setelah mereka kembali, mereka masing-masing kembali bercerita, ternyata ramai sekali kalau orang bertengkar. Atau terjadi perang panas kalau orang sudah membawa ke pengadilan antar saudara bersaudara hanya karena harta. Masa kita cuma dapat begini, padahal kita ini begini. Akhirnya nakomi toraya. Si salam tu mata malotong na mata apa? Mata mabusa. Si tawam miki. Dente mika pak dokuan lalu keluarga. Taya mo ta si pak dokuan karena ya mote perang yang sudah terlanjur terjadi dan tidak bisa lagi diredam oleh karena panasnya kita bukan hanya di hati tapi sampai ke betulu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Kehidupan yang harmonis adalah kehidupan yang penuh damai, kehidupan yang penuh kebahagiaan, kehidupan yang penuh sukacita, kehidupan yang tidak ada curiga. Tidak mencurigai saudara, tidak mencurigai istri, tidak mencurigai suami, tidak mencurigai siapapun. Tapi kita percaya bahwa orang itu adalah orang yang baik sama kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 4a berbicara tentang penciptaan alam semesta yang dilakukan oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan cara Tuhan menciptakan, Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dia berfirman, lalu jadilah itu, jadilah ini. Yang kedua, sesuatu yang material yang sudah ada dibuatnya menjadi teratur, dan itulah yang harmoni. Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan menciptakan dari hari pertama sampai hari ke-7, sampai hari ke-6. Jadi jenis peristiwa penciptaan Allah terhadap alam semesta dilaksanakan secara terencana dan bertahap. Bukan tiba-tiba, bukan tiba masa, tiba akal, tetapi Allah melakukan desain sebaik mungkin, lalu kemudian Dia melakukan penciptaan. Bagaikan orang yang ada dalam rumah tangga, dia harus punya perencanaan. Umpana dulu la tapadente, umpana dulu la usahakan apakah rumah dulu atau mobil. Kira-kira mana dulu ini yang perlu kalau ada duit? Bapak Ibu yang mana kira-kira dulu? Mobil atau rumah? Rumah. Tapi dia tuh tahu, oto ya? Oh. Kukuami nakara na pono dolo mi kira-kira. Nakuami menumpang si anak jo mertua. Kukuami nakurangi-rangi biasa ko mereka soal mertua. Biasa sengak tunadana mertua na sengak tunadami. Lalu kemudian kadangkala tidak nyaman mau kami. Nah, kau biar saja memang mertuaku, sudah aku tahu mi lagunya. Ya, itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mendesain sebaik mungkin sehingga Dia melakukan penciptaan. Misalnya pada hari pertama, Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan terang, lalu kemudian setelah Dia ciptakan semuanya itu, Dia periksa, lalu kemudian Dia katakan, baik adanya. Tidak sama dengan kita yang mungkin membangun rumah atau membangun sesuatu karena tidak ada perencanaan yang bagus, lalu kemudian baru dimulai, sudah dibongkar. Makanya ada gereja, saya heran waktu ada teman bilang sama saya, iya to jemaatnya tuh Pak Pendeta di Sondai musanganna. Kukuami jemaat apa mo ya? Nako jemaat Betel. Kukoyo cocok to kalan Alkitab Betel dari kata bait dan el. Betel artinya rumah Allah. Nako tangia to. Kukuami yang kamu maksud yang mana? Nakuami biasa namang kana pasang tukang sioma di Betel di Sondai mo to. Sioma narambi tukang. Oh ya pala itu di sa gereja Betel. Itu karena tidak ada perencanaan. Banyak gereja begitu dibangun. Karena tidak ada perencanaan, lalu kemudian tukang katakan, oh iya enggak apa-apa lah, kami kan gaji harian ji. Coba kami borongan sebenarnya, kami mungkin sudah mundur, tapi kan kok terserah kamu. Karena kamu bilang buat begini, tapi karena kamu tidak setuju lagi, datang lagi debos. Padahal ini dalam gereja, menganggap dirinya debos, nak betel lagi, roba lagi, pasusi rete. Mangko mau dipasang tu tehel jong di kuah bangka mau dipasang tu tehel mabusa. Nah kuaya tu marang-marang na bongkar lagi. Tapi tak siapa dadin dari jemaat rantepau. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Jadi dari hari pertama sampai pada hari kelima dalam penciptaan yang Tuhan katakan berfirmanlah Allah, Dia hanya berkata, Dia hanya berbicara, lalu kemudian jadilah ini dan itu yang sebenarnya bisa saja dalam satu hari. Oh bisa karena nama kuasa tu puang matua. Tapi Dia punya perencanaan, Dia punya
ya pokoknya perencanaan yang matang, lalu kemudian apa yang dibuat hari pertama, apa yang dibuat hari kedua, apa yang dibuat pada hari ketiga, sampai pada hari yang kelima. Lalu mengapa manusia yang terakhir diciptakan? Ciptaan Tuhan yang keenam itu, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Apakah manusia tidak lebih penting daripada ciptaan-ciptaan lainnya? Justru manusia itu adalah ciptaan yang lebih penting. Ini bisa kita gambarkan kena di kuadento sugi, lampa kawin nanakna. Namane kawin tu anak na persiapkan dulu banua, na persiapkan dulu, dia siapkan dulu toko, dia siapkan dulu segala sesuatunya. Setelah itu anaknya dikawinkan, setelah anaknya itu kawin, lalu kemudian disuruh masuk di situ. Ini bahagianmu, peliharalah ini dan rawatlah ini. Sama halnya dengan manusia. Manusia yang diciptakan itu mengikuti gambar Allah. Allah tidak serta-merta berkata jadilah manusia, tapi manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu mengikuti gambar Allah, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dalam bahasa Ibraninya imago Dei, kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kalau dalam Mazmur 8 tadi ayat yang ke-6 dikatakan, apakah manusia Tuhan sehingga engkau menciptakannya hampir sama seperti Allah? Karena kita manusia ini adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Ketika kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, itu berarti pada diri kita manusia ada sifat-sifat Allah yang melekat. Sifat Allah yang melekat pada kita ada kasih, ada kekudusan. Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ada kebenaran, ada kemuliaan pada diri manusia. Kita ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kemudian manusia itu adalah laki-laki dan perempuan. Mereka ini memang berbeda laki-laki dan perempuan. Tapi memang Allah sengaja membuat yang demikian. Tidak berarti ada yang lebih tinggi lalu ada yang lebih rendah. Ada yang lebih kuat dan ada yang lemah. Tetapi Allah sengaja menciptakan demikian dalam keadaan yang demikian. Tetapi diharapkan supaya ciptaan ini harus menjadi partner. Harus menjadi ciptaan yang setara, sederajat. Tidak boleh ada yang menganggap dirinya lebih tinggi, lalu kemudian yang lain itu dilihat lebih rendah. Kalau sering terjadi ketidakharmonisan, mungkin ada orang yang memposisikan dirinya, dia lebih tinggi dari orang lain, lalu kemudian orang lain dipandang sebelah mata. Susiden di kasang maneku, tapi maaf kedeng ko misusin dito to. Nang misa miramatanna na barugay sang maneku. Umbay kumsang ato. Kami matumbaray. Kami masa iko mo sebelah mata pangar kontiro ki. Na kami asama mbak tu apa? Kusanga kumbay makadatongan ko na maabaruga ko pala. Muntanday mga mereka ko misa miratu matangko. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena manusia itu direncanakan khusus oleh Tuhan, diciptakan khusus oleh Tuhan, dibentuk khusus oleh Tuhan, sesungguhnya ada juga tujuan khusus. Tujuan khususnya ialah supaya manusia itu menjadi mandataris Allah. Karena manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu diberikan mandat oleh Tuhan, taklukkanlah dan kuasailah bumi ini. Jadi tugas manusia adalah menaklukkan dan menguasai bumi ini, mengelola bumi ini, menjaga bumi ini, merawat bumi ini dengan baik. Tujuannya untuk kemuliaan bagi Tuhan dan untuk kesejahteraan ciptaan Tuhan termasuk manusia.
Jadi antar sesama ciptaan itu mereka saling membutuhkan. Sekalipun kita manusia ciptaan Tuhan yang paling mulia, tapi juga kita dibutuhkan oleh tanaman, kita dibutuhkan oleh hewan, demikian juga sebaliknya. Kita membutuhkan tanaman, kita membutuhkan hewan, hewan membutuhkan kita supaya kita memeliharanya, tanaman membutuhkan kita supaya kita merawatnya. Sehingga kalau kita telusuri dalam filosofi orang Toraja, nyambung sekali dengan Alkitab. Yanna filosofinna Toraya dalam budaya Toraja kumua, ia temintu nasambo langi narande padang kalua disabu tosang serekan bane. Karena mereka ini digente tosang serekan, artinya mereka berasal dari sumber yang satu, yaitu dari Tuhan. Dan karena mereka adalah tosang serekan, maka mereka adalah saudara bersaudara. Bagaimana kita menempatkan hewan dalam kehidupan kita, bagaimana kita menempatkan tanaman dalam kehidupan kita, dan bagaimana hewan dan tanaman itu dalam kehidupan kita manusia. Saling membutuhkan. Tak pelihara tu ternak, tak pelihara tu tanaman. Bunga saja kita pelihara supaya menyenangkan bagi kita. Ternak itu kita pelihara supaya dijual, supaya dipotong. Karena itu tidak boleh ada yang sewenang-wenang. Mengelola alam semesta ciptaan Tuhan ini tidak boleh dikelola secara sewenang-wenang, tapi harus kita kelola secara bertanggung jawab, harus kita kelola dengan baik. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, sayang dibalik sayang, keharmonisan itu telah menjadi rusak oleh karena dosa. Semuanya rusak, semuanya berantakan oleh karena dosa-dosa kita. Bahkan lebih fatal lagi kita manusia ini yang diberikan Tuhan tanggung jawab untuk mengelola alam semesta ini. Biasa menakwa toraya manarang balau miki. Apa melomo tarusai. Oh. Ya menisang manarang balau to. Apa melomo tarusak. Melo kumuntu kadera. Pabela nama kati ibang tu limanta takoti bangi akhirnya sese. Diko metung menarusak te kadera. Oh. Ya pula tu si nenek nakianu biasa bang kali dikilidiki. Oh mangkam tu kadera rusak gara-gara ini. Bina kayo-kayo kenapa raka? Atau dera kateme apa julu banua sesengak-sengak na. Jadi hindari tu nasanga toraya manarang balau. Apa melo mo na justru dirusak. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa yang harmonis itu yang telah dirusak oleh dosa dan menjadi berantakan, menjadi kacau balau, justru itulah tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk memulihkan. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia lalu kemudian semuanya menjadi ciptaan baru. Menjadi baru di dalam Kristus. Makanya di dalam Markus pasal 16 ayat 15, kita sebagai umat manusia dalam hubungannya dengan pemberitaan Injil dikatakan, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tadi dalam Matius 28, beritakanlah Injil kepada segala bangsa. Kalau dalam Markus ya 16 ayat 15, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi diberitakan tu Injil lako makhluk, lako tananan, lako patuan, ke den tubuh ngami, indo-indo miurus mele bak tu kita bapak-bapak. Sebab budak duka tu bapak-bapak yang kumale kutir, oh dia mengurus bunga. Karena ya tulan apa, lan nulungku kusanga bene manna, sule mau sadar yang kusule telan tanan duka nak boleh bunga sak bisa duka siapa boleh tumuane, tah? Iya. Ya tuh kamu indo, ya tuh kita ambe-ambe Bapak Ibu Saudara-saudara yang punya babi, urus babinya dengan bagus. Dana dipiagi kumana malompo nama dombi male di balu batu male ditunu na tana di rusmelo. Bayana kuah kita ada di rusmelo. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Karena kita ini adalah mandataris Allah dalam dunia yang telah dirusak oleh dosa, tapi telah dipulihkan dalam Yesus Kristus. Maka tugas kita sekarang ialah menghadirkan keharmonisan, mulai dari dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, dimanapun kita berada. Supaya betul-betul terjadi keharmonisan secara baik, seperti di tengah-tengah jemaat. Makanya di dalam jemaat diangkat yang namanya majelis gereja, supaya mengurus warga jemaat. Diangkat yang namanya pengurus SOIG, supaya mengurus SOIG. Ada pengurus PPGT, ada pengurus PWGT, ada pengurus sekolah minggu. Pengurus apa betul? Supaya mengurus. Bahkan ada pengurus lansia. Cuman matumben biasa tak ada itu keharmonisan, karena dia tahu tak laksanakan tugasnya dengan baik. Justru dia yang dipilih untuk menjadi pengurus, justru dia yang diurus. Yang menasanga pendeta yang di manobete menjengkelkan. Ia siana dipilih, ia siana diangkat, di kuala naurus ki. Oh na ya lekok mia diurus. Siana pena pakilala pito majelis tamisa tae bang mo ya na ditiro malapu usiara ka. Na kami tahu kusita musiana ilang pasa asang may matukum mo ya misalnya. Oh, tae siya kiten dete. Yo. Tiro melo pito ibu iya to. Oh na ya seksi pelayanan na tae bang mo naurus ite pelayanan numba mana kuah. Na mamali tu warga jemaat dilayani, nadako mi na timpanan anggota pengurus lainnya nurusi, na kuah na sabotase bang tua panta. Tugas kan kadang-kala terjadi begitu dalam organisasi. Makanya saya katakan sering terjadi ketidakharmonisan karena ada unsur yang tidak berfungsi dengan baik, ada organ dalam organisasi itu yang tidak normal. Tidak berjalan dengan baik. Sehingga juga banyak orang yang mengatakan, nah bagaimana ini? Kita mau bergerak, nah ya itulah menggerakkan kita. Justru dia berpangku tangan. Tapi syukur kepada Tuhan yang terus mengingatkan kita, menasihati kita. Sehingga kita sekalian dalam kehidupan ini. Kalau selama ini mungkin sering kita hidup dalam ketidakharmonisan. Kita masing-masing introspeksi diri kita. Supaya kita boleh menjalani kehidupan ini dalam keharmonisan bersama dengan sesama manusia, mulai dari rumah kita, dan teristimewa keharmonisan kita bersama dengan Tuhan. Mari kita tunduk kepala sejenak. Kita kembali merenungkan firman Tuhan ini dalam hati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh Allah menghendaki supaya kehidupan yang harmonis selalu kita nikmati dalam kehidupan kita bersama. Karena itu sepatutnya lah masing-masing kita untuk terus-menerus mau berubah berdasarkan apa kata firman Tuhan, supaya hidup kita menjadi hidup yang harmonis, menjadi hidup yang baik, menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan terus jadi berkat bagi sesama kita manusia. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami.
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, dengan berdiri di hadapan Tuhan, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Salah satu pengakuan ekumenis, yaitu pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Mari kita ikrarkan secara bersama demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Mari kita mempersiapkan persembahan kita.
Di atas persembahan kita menyatakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang melampaui langit dinyanyikan. Pakailah seluruh hidup-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hal yang saya sampaikan untuk doa syafaat kita ini. Keluarga yang berduka yaitu keluarga almarhumah Nenek Juandi.
Yang kedua, keluarga almarhum Bapak Sosang. Bapak Sosang ini saudaranya Mama Konni. Kita berdoa juga untuk warga jemaat dan keluarga kita yang sementara sakit. Kita berdoa untuk sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao yang dalam jangka waktu dekat ini akan dicetak. Jadi diharapkan kepada semua warga jemaat yang adalah bahagian dari Jemaat Rantepao untuk mengambil bahagian melalui dukungan untuk mencetak sejarah ini. Ya, mari kita satu dalam doa. Segala puji hormat kami persembahkan kepadamu Tuhan. Cinta kasih-Mu Engkau nyatakan bagi kami semua, bahwa sekalipun hidup kami telah rusak oleh karena dosa dan kesalahan, tetapi Engkau yang memulihkannya sehingga kembali menjadi harmoni bersama dengan Tuhan sendiri dan sesama kami. Sekalipun dalam kehidupan kami, kehidupan yang harmoni yang Engkau telah pulihkan sering masih terganggu, tolong kami Tuhan, karuniakan hikmat kekuatan bagi kami, supaya kami sungguh-sungguh memelihara kehidupan yang harmoni bersama, dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, dalam masyarakat kami, di tengah-tengah jemaat dan di tempat kerja kami. Puji-pujian yang kami kumandangkan kiranya terus menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Ya Bapa kami dalam sorga, anak-anak-Mu telah menyatakan persembahan syukurnya. Kiranya semua yang telah dipersembahkan boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan dan boleh dipergunakan dengan baik untuk kelebaran firman-Mu di atas muka bumi ini. Pada diri masing-masing kami ada banyak berkat yang Engkau berikan, yang sementara kami usahakan. Mohon Tuhan terus memberkati, supaya boleh kami pergunakan dengan baik. Teristimewa tubuh kami, jiwa kami persembahkan kiranya menjadi persembahan yang hidup dan menyenangkan hati Tuhan. Semua yang hadir dalam ibadah ini, bahkan kepada saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, atau orang tua kami dimanapun mereka berada. Oh Tuhan, Engkau berkati kami semua, jaga, lindungi, peliharakan kami. Yakinkan kami Tuhan bahwa keharmonisan yang Engkau telah ciptakan di dalam Yesus Kristus akan terus menjadi bahagian kami, supaya hidup kami ini penuh kebahagiaan, penuh sukacita, karena Engkau sendiri yang menganugerahkannya. Berkati segenap orang tua kami dalam usia lanjut. Yakinkan mereka Tuhan bahwa kasih-Mu tidak pernah beranjak dari tengah-tengah kehidupan mereka. Yang sementara sakit, kekasih kami, Bapak Mikael Palamba, Ibu Dia Karaeng, Ibu Damai Purba, Mikael Mangosa Tambing, Pendeta Yuli Sesa, Mama Geo atau Ibu Ani, Ibu Yuliana Saranga, Ibu Stin Madati, Ibu Wisudawati, Pendeta JK Parantean, Ibu Emi Talesang, Santi Sangkung, Ibu Adolfina E. Paulus, Ibu Damaris Rera, Ibu Hermin Gantina, Ibu Magdalena Dalima, Ibu Elma Parrangan, Ibu Dina Maladan Palinggi, Ibu Marta Taruk Limbong, Bapak Frans Mangiwa, dan mungkin masih ada yang kami tidak sempat tahu. Nyatakan kasih-Mu Tuhan supaya mereka boleh kembali pulih. Kuatkan iman percaya mereka. Yakinkan mereka Tuhan bahwa kasih-Mu tidak pernah beranjak dari tengah-tengah kehidupan mereka. Semua kami yang hadir di sini, dalam kehidupan keluarga kami, dalam rumah tangga kami, mampukan kami Tuhan untuk selalu hidup dengan penuh keharmonisan antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara anak dan anak, saudara bersaudara. Sadarkan kami Tuhan, supaya sungguh-sungguh
kehidupan yang penuh keharmonisan selalu tercipta dalam kehidupan kami, dalam kehidupan bergereja, berjemaat, dan di tempat kerja kami masing-masing. Ya Bapa kami dalam sorga, kami berdoa bagi keluarga kami yang berduka, keluarga almarhumah Nenek Juandi, anak dan cucu kiranya Tuhan hiburkan. Keluarga almarhum Bapak Sosang, Tuhan kuatkan dan hiburkan. Dan mungkin masih ada jemaatmu yang sementara berduka karena berbagai hal. Ya Tuhan, nyatakan kasih-Mu, hiburkan mereka, supaya tidak ada yang larut di dalam kedukaan. Berkati proses penyelesaian untuk mencetak buku sejarah gereja Toraja Jemaat Rantepao. Berkati kekasih kami Bapak Silisuli yang rencana sebentar akan ke Jogja, ke Jakarta, dalam rangka pengurusan untuk percetakan buku sejarah gereja ini. Berkati semua yang direncanakan. Tuhan kiranya terus mengatur kebutuhan supaya semuanya itu boleh berjalan dengan baik dan lancar. Yang kami rencanakan 1 Juli sudah akan diluncurkan, sudah akan dibagikan. Biarlah Tuhan menolong supaya semua yang direncanakan berlangsung sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Rencana pemberkatan perkawinan kekasih kami Shirley Putri Yolanda dengan saudari Arnold Soisa. Tuhan Engkau berkati rencana ini supaya dapat dilangsungkan pada saatnya nanti. Dalam pekerjaan masing-masing kami Tuhan menolong kami. Berkati perjuangan anak-anak kami dalam bangku pendidikan. Ada yang sementara semester, ada yang sudah selesai. Tuhan menolong, Tuhan mengasihi mereka. Mereka juga yang melanjutkan ke perguruan tinggi, ada yang masih sementara mencari tempat untuk mengenyam pendidikan di bangku perguruan tinggi. Bukakan jalan bagi anak-anak kami Tuhan, supaya atas tuntunan Tuhan ada tempat di mana melanjutkan perjuangan dalam bangku pendidikan nantinya. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam sepekan ini, khususnya pada hari ini Minggu 31 Mei. Kekasih kami Luther Ligo Tandi Lembang, Erlangga Weranda Runga, Yosia Rinto Kadang, Ricardo Putra Pakita, Anugrah Saputra Parinding, dan mungkin masih ada juga yang berulang tahun pada hari ini, tapi kami tidak mengetahuinya. Sungguh kami percaya tidak ada yang tersembunyi di pemandangan Tuhan. Sempurnakan sukacita mereka sekaliannya Tuhan. Pelayanan sepekan ke depan Tuhan menolong kami supaya boleh dilangsungkan dengan baik. Bahkan dalam tugas pekerjaan masing-masing kami, di kantor, di pasar, di rumah sakit, di sekolah, atau dimanapun kami mengabdi, Tuhan menolong menyertai kami semua. Ya Bapa dalam sorga, berkati gereja Toraja yang tengah mempersiapkan diri untuk pelaksanaan sidang Sinode Am yang ke-26. Berkati panitia, berkati BPS Gereja Toraja pada semua aras pelayanan, supaya semuanya boleh dipersiapkan dengan baik, sehingga sungguh-sungguh menjadi pesta iman. Berkati bangsa dan negara kami, para pemimpin kami. Berkati para pemimpin dunia, karuniakan hikmat bagi mereka, supaya di beberapa tempat di mana terjadi peperangan itu boleh segera dihentikan dan terjadi kehidupan yang harmonis antar bangsa dan antar benua, supaya nama Tuhan terus kami permuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami. Tuhan antar peliharakan kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan, supaya selalu tidak menghalangi kami untuk segala berkat-Mu yang Kau siapkan bagi kami. Karena kami datang berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Mari jemaat disilahkan berdiri. Hidup yang sedih.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah kamu dengan penuh sukacita, hiduplah dalam harmoni kasih Tuhan, Dia senantiasa menyertaimu. Saya siap hidup dalam harmoni. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur tiap orang harus tahu. Selamat hari Minggu.